البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 83 tentang keutamaan Al-Qur'an. Qala wafaqahullahu ta'ala wa fi hadzal bab ma akhrajahul Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah fil Musannaf. Di dalam bab ini bahwasanya Quran itu sebagai tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah agar selalu terbimbing dan mendapatkan cahaya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf. Haitsu qala, yang mana beliau mengatakan haddatsana Abu Khalidinil Ahmar an Abdul Hamid bin Ja'far an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqal abshiru abshiru, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Disunahkan untuk apa? Memasukkan rasa gembira, rasa sukacita di hati kaum mukminin. Alaisa tashhaduna alla ilaha illallah wa anni rasulullah, bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Qalu na'am, mereka mengatakan ya. Qal fa inna hadzal qur'ana sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum, maka sesungguhnya Al-Qur'an adalah suatu tali, suatu penghubung. Ujungnya ada di tangan Allah dan ujungnya yang lain ada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bih, maka berpegang teguhlah oleh kalian, hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an tadi. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada, karena sesungguhnya kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa di belakang Al-Qur'an selama-lamanya. Yang penting kita selalu di belakang Quran, bukan malah mendahului. Baik. Hadis ini dohirnya Hasan ya, Abu Khalid Al-Ahmar Sulaiman bin Hayyan Sotuh. Baik, kita lanjutkan bacanya dulu muka surat berikutnya. Wa min tariq Ibnu Abi Syaibah Al-Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah fil ahadi wal masani. Baik. Sanadnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim melalui jalur Ibnu Abi Syaibah. Wal hadis hasan, sanadnya hasan. Rijalu sanadihi siqat ma ada Abu Khalidinil Ahmar, semua rawinya siqah selain Abu Khalid Al-Ahmar. Wa huwa Sulaiman ibnu Hayyan Al-Azdi Al-Kufi saduq. Iya, saduq. Wa hasanahu aidan Al-Imamul Wadi'i rahimahullah fil Jami'is Shahih. Ini juga dihasankan oleh Al-Imamul Wadi'i di dalam Al-Jami'us Shahih. Falamma kana al-Qur'anu hablan wa sababan minallahi ta'ala, tatkala Quran adalah tali dan penghubung antara Allah Ta'ala, yaitu yang datang dari Allah Ta'ala, saral mutamassiku bihi irtafa'a qadruh, jadilah orang yang berpegang teguh dengannya nilainya akan meningkat, akan semakin tinggi, nilainya semakin agung, luhur. Wasalima minal waratati fil mahalik, dan dia selamat dari keterjerumusan ke dalam kebinasaan, selamat dari terjatuh di dalam lubang-lubang kebinasaan. Walahu wisalun bi rabbil alamin, Rabbil alamin, dia memiliki hubungan dengan Rabbul alamin, bukan malah memperbanyak hubungan dengan syaitan, tapi memperbanyak hubungan dengan Allah Ta'ala. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah, ka'annan nasa waqi'una fi mahwatin tabi'atuhum masyghuluna fi mahwati tabi'atihim masyghuluna bi syahawatiha. At-Tibi rahimahullah mengatakan seakan-akan manusia itu terjatuh di dalam tempat-tempat jatuhnya tabiat mereka. Iya,
waktunya dihabiskan untuk kesia-siaan, bukan untuk membaca Quran, tapi malah mungkin mengumpulkan buku-buku yang tidak bermanfaat. Padahal kitabullah ini yang menyelamatkan dunia dan akhirat mereka dengan seizin Allah. Masyghuluna bi syahawatiha, mereka disibukkan dengan syahwat-syahwatnya. Wa annallaha yuridu bil lutfihi raf'ahum, dan Allah dengan kelembutannya ingin untuk mengangkat mereka. Allah ingin menyelamatkan mereka dengan menghulurkan tali. Tentunya yang rugi adalah orang yang tidak mau menerima tali dari Allah, malah sibuk dengan tali-tali yang lain, buku-buku yang tidak ada gunanya. Fayudli hablal qur'ani ilaihim, maka Allah menghulurkan tali Al-Quran kepada mereka. Liyukhlisahum min tilkal waratah, untuk membebaskan mereka dari keterjatuhan tadi. Faman tamassaka bihi najah, barang siapa berpegang teguh dengannya dia akan selamat, walaupun mungkin di dunia hartanya tidak seberapa dan sebagainya, tetapi dia selamat dan dia diberkahi oleh Allah Ta'ala. Wa man akhlada ilal ardi halak, barang siapa lebih condong kepada bumi dengan segala kesia-siaannya, buku yang sia-sia, pendengaran sia-sia, penglihatan sia-sia, ajaran yang sia-sia, dia akan binasa. Wa makna tamassuki bil Qur'an al-amalu bima fih, makna berpegang teguh dengan Al-Quran adalah mengamalkan isinya. Wa huwa li'timaru bi awamirih, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya, walintihau an nawahi, dan berhenti dari larangan-larangannya. Wa tamassuku bil itrah, sementara memegang keluarga Nabi, warisan kedua adalah yaitu mengagungkan, memuliakan keluarga Nabi, mahabbatuhum walihtida'u bi hidayatihim. Ini dohirnya dalnya ada fathah yang tegak, itu hidayatihim, mencintai mereka dan mengambil bimbingan mereka. Wasiratihim, dan jalan beragamanya mereka yang memang layak untuk jadi keluarga Nabi, memang setia kepada ajaran Nabi. Adapun kalau dia tidak setia dengan ajaran Nabi, maka dia hakikatnya bukan ahli bait. Seperti siapa? Abu Thalib, seperti juga Abu Lahab, Abu Jahal, ini paman-paman Nabi, pakcik Nabi. Tapi karena tidak mau ikut Nabi, maka justru mereka masuk neraka. Tak layak kita ikut mereka dengan alasan mereka ahli bait juga. Bukan itu. Selesai dari Al-Kashif an Haqaiqis Sunan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang baru. Al-hadisul khamisu wal ishrun, jami'u ma fil Qur'ani syafin kaf. Yang ke-25, seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu memuaskan dan mencukupi. Qala Imam Ahmad fi musnadih, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, qala haddatsana Hammam ibnu Yahya an Qatadah. Boleh jadi Hammam bin Yahya, boleh jadi adalah Hammam bin Munabih. Dua-duanya mungkin, tapi yang lebih jelas yang pertama, Hammam bin Yahya memang murid dari Qatadah. An Yahya bin Ya'mar an Sulaiman bin Surat radhiyallahu an, beliau sahabat. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ini sahabat dari sahabat. Qala qara'tu ayatan wa qara'a Ibnu Mas'udin khilafaha, saya pernah membaca suatu ayat dan Ibnu Mas'ud membaca ayat yang menyelisihi itu, yaitu ayatnya sama tetapi qiraahnya lain-lain. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu alam tuqri'ni ayata kadza wa kadza, saya bertanya, bukankah Anda membacakan kepada saya ayat demikian dan demikian? Qala bala. Lalu Rasul mengatakan tentu. Faqala Ibnu Mas'ud alam tuqri'niha kadza wa kadza, bukankah Anda membacakan kepada saya ayat tadi demikian dan demikian? Faqala bala. Rasul menjawab tentu. Jadi dua-duanya memang datang dari Nabi. Bahkan ada 7 pola qiraah di masa lampau. Kilakuma muhsinun mujmil, kalian berdua sama-sama berbuat kebaikan, sama-sama berbuat keindahan. Iya, semuanya dari Allah, tak perlu berselisih. Apabila itu memang qiraah yang benar, tak perlu kita berselisih.
Faqultu lahu, Ubay bin Ka'ab mengatakan, lalu saya berbicara lagi kepada Nabi. Dan ini dalam riwayat yang lain dijelaskan lebih jelas, yaitu seakan-akan dia merasa ragu, merasa ini aneh sekali dan seterusnya. Sebagaimana dalam Shahihul Musnad, bagaimana ayat yang sama tetapi bacaannya lain-lain, sehingga ada semacam kebimbangan. Fadaraba sodri, maka Rasulullah SAW memukul dada saya. Faqal ya Ubay bin Ka'ab, inni uqri'tul Qur'an. Rasulullah memukul dada saya. Ini menunjukkan bolehnya bersikap keras ketika perkaranya memang diperlukan untuk itu. Bukan dikit-dikit pukul orang, tapi ketika diperlukan, tatkala ada pembangkangan terhadap syariat yang benar, maka boleh dikerasi. Walaupun ya jangan, untuk kita jangan, tak perlu sampai tingkat memukul tentunya. Cukup dakwah dengan baik, dakwah agak keras. Memukul ini lihat keadaan. Rasulullah SAW beliau adalah waliul amr. Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya telah dibacakan kepada saya Al-Quran. Faqultu ala harfain, maka saya mengatakan yaitu saya mohon agar dibacakan kepada saya dengan dua bahasa, yaitu dua dialek dari dialek-dialek Arab. Faqala ala harfain, maka malaikat Jibril mengatakan, ya, dibacakan kepadamu dua bahasa. Au salasah, atau tiga. Sampai apa? Kemudian sampai 7 nantinya. Faqala al-malakul ladzi ma'i ala salasah. Faqultu ala salasah. Malaikat yang menyertai saya, mungkin waktu itu ada malaikat yang lain, mengatakan 3. Ketika malaikat Jibril memberikan pilihan 2 atau 3, malaikat yang di samping saya menyatakan bilang saja 3. Maka saya mengatakan 3. Hatta balagha sab'ata ahruf, sehingga qiraah yang diwahyukan kepada saya mencapai 7 huruf, yaitu 7 qiraah sesuai dengan dialek orang-orang Arab, untuk memudahkan orang yang terbiasa dengan dialek tertentu. Laisa minha illa syafin kaf, tidak ada dari qiraah-qiraah tadi kecuali dia itu memuaskan dan mencukupi, tidak perlu berselisih. Pegang salah satunya, hafalkan baik-baik, dan itu cukup. Kalau mau tambah, yang penting tidak pening, tak mengapa. In qulta ghafurar rahima au qulta sami'an alima au aliman sami'a fallahu kadzalik. Kalaupun Anda membaca qiraah yang ini, ada sebagian qiraah untuk ayat yang sama itu diakhiri dengan ghafurar rahima. Ada yang qiraah lainnya adalah sami'an alima, qiraah lain lagi aliman sami'a. Ini di masa-masa Nabi tentunya. Di masa sekarang alhamdulillah sudah disamakan. Karena umat ini tidak sekuat yang dulu, memang perlu disamakan aja biar tak pening. Fallahu kadzalik, maka Allah memang seperti itu. Tidak ada perselisihan. Allah memang sifatnya ini dan ini, tidak perlu pening. Malam tuhtim ayat azab bi rahmah, selama engkau tidak menutup ayat azab dengan rahmat, au ayat rahmah bi azab, atau ayat rahmat dengan azab. Ini menunjukkan bukan dari Allah, ini betul-betul orang salah nanti. Baik. Kita baca catatan kakinya, al-hadis sahih, hadisnya sahih. Akhrajahu aidan Abu Dawud min tariqi Abil Walid at-Tayalisi an Hammam bih. Wa sahahahu al-Imam al-Wadi'i rahimahullah fil Jami' as-Sahih. Baik. Untuk faedahnya, qala al-Allamatul Mudhiri rahimahullah, qauluhu laisa minha illa syafin kaf. Tentang sabda Nabi SAW, tidak ada dari qiraah-qiraah tadi kecuali dia itu memuaskan dan mencukupi. Yakni, maksudnya apa? Kullu qiraatin minha tashfi sadral qari'in. Setiap qiraah dari qiraah-qiraah yang ada itu akan memuaskan dada orang-orang yang membaca. Puas, dia baca dengan pola ini pun puas, dengan itu pun puas. Asalkan dia memahami kandungannya, memahami sisi i'rabnya. Kalau tak, memang terkadang bingung. Nah, untuk orang-orang yang tidak kuat, cukup satu qiraah, tak perlu pening-pening bermimpi jauh-jauh dan sebagainya. Wa tashfi minal ilali wal amra, dan akan menyembuhkan dengan seizin Allah dari berbagai jenis penyakit. Tak mengapa mau meruqyah dengan qiraah Warsh atau qiraah Qalun atau qiraah Duri atau qiraah kita sendiri Hafiz
An Asim, tak masalah. Semuanya mampu untuk mengusir syaitan dan menghancurkan sihir, mengobati berbagai penyakit, sampai bahkan COVID pun akan terobati dengan itu, pakai qiraah yang manapun. Itu walaupun itu sebenarnya baru satu qiraah terbagi jadi 7. Di zaman Nabi bahkan lebih luas lagi, karena yaitu tadi dialeknya lain, tapi semuanya akan menyembuhkan dan memuaskan. Wa tahsulu muraduhum, dan apa yang mereka inginkan akan dihasilkan. Wa alami, apakah tuhasilu muradahum, akan memenuhi apa yang mereka inginkan. Anda ingin apa dari Quran, dengan qiraah manapun Anda akan mendapatkan itu, kesembuhan ataukah hidayah ataukah yaitu penjelasan dari suatu kerumitan ada. Yang penting Anda paham isinya. Pakai qiraah yang manapun tak mengapa, qiraah yang benar tentunya. Wa takfihim fid darajati was sawab, dan akan mencukupi mereka untuk mengejar derajat-derajat yang tinggi dan mengejar pahala. Tak masalah mau pakai qiraah yang ini atau yang itu. Apalagi qiraah sab'ah zaman sekarang itu sebenarnya baru satu dialek saja, dialek Quraisy, dan itu yang terbaik. Baik, selesai dari Al-Mafatih. Wa qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, syafin kaf, bahwasanya semua qiraah itu memuaskan dan mencukupi. Kullu harfin min tilkal ahruf syafin lil alil, maknanya yaitu setiap dialek dari dialek Quran tersebut dia akan menyembuhkan orang yang sakit. Kafin fi ada'il maksud, mencukupi di dalam menunaikan tujuan. Min fahmil makna, apa sih tujuannya membaca Quran? Untuk memahami maknanya. Tak masalah pakai qiraah manapun yang benar, tak masalah. Wa idharil balaghati wal fasahah, dan cukup untuk menampilkan sastra dan kefasihan Al-Quran. Semuanya fasih dan semuanya adalah mukjizat. Wakil, ada yang mengatakan al-murad, maksud dari hadis tadi, syafin li suduril mu'minin. Quran tadi dengan qiraah manapun dia akan menyembuhkan dada-dada kaum mukminin. Littifatiha fil makna, karena semua qiraahnya itu bersepakat dari sisi maknanya. Walaupun lafadznya mungkin agak beda sedikit misalkan, tapi maknanya itu semuanya bersepakat, maknanya sama saja. Wa kauniha min indillah, dan bahwasanya qiraah itu semuanya datang dari sisi Allah. Kafin fil hujjah. 86. Dia cukup di dalam untuk menegakkan hujjah ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ijazi nazmih, karena susunannya itu sendiri mukjizat. Manusia tak mampu menyusun yang seperti itu, kecuali sekedar meniru. Berarti hakikatnya bukan buatan manusia, yaitu bukan buatan dia sendiri. Ini wahyu dari Allah Ta'ala, bukan makhluk. Tayyib, selesai dari Faidul Qadir. Wa qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, sami'an alima ghafuran rahima aliman hakima wa nahwi dzalik, yaitu akhir Quran ini atau yang seperti itu. Fa inna ma arada bihi darbal masal, yang Nabi inginkan dari kalimat-kalimat tadi itu hanyalah membuat contoh. Lil hurufil lati nazal al-Qur'anu 'alaiha, tentang dialek-dialek yang Quran turun di atas dialek tadi. Annaha ma'anin muttafaqin mafhumuha, dia adalah makna-makna yang pemahamannya itu sama saja. Intinya sama aja, Allah memiliki nama-nama yang indah, walaupun apa? Mukhtalafin masmu'uha, yang didengar itu lain. Jelas sami'an basiron lain dengan aliman hakimah, tetapi sisi pemahamannya sama saja, bahwasanya Allah memang maha sempurna nama-nama dan sifatnya. La takunu fi syai'in minha ma'nan wa dhidduh, tidak ada sedikit pun dari qiraah tadi itu suatu makna dan kebalikannya. Di satu lafaz mengatakan Allah Ta'ala maha baik, di lafaz yang lain Allah Ta'ala maha jahat, itu tak mungkin, itu mustahil. Nah, ini contohnya. Baik. Wala wajha yukhalifu
wajhan khilafan yanfih. Tidak ada satu sisi pun yang menyelisihi sisi yang lain dengan penyelisihan yang sampai meniadakan. Itu tak mungkin. Tak ada dalam suatu qiraah Muhammadur Rasulullah, dalam qiraah yang lain Muhammad laisa Rasulullah. Nah, itu tak mungkin. Baik. Au yudadduh atau menentangnya. Karahmatillati hiya khilaful adab. Seperti apa? Rahmat yang jelas dia itu menyelisihi adab. Wadidduh kebalikan dari adab. Baik. Wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu. Wa hadza kulluhu ya'didu qaula man qal. Ini semua hadis tadi dan penjelasannya itu mendukung perkataan orang yang mengatakan inna makna sab'ati ahruf. Sesungguhnya makna 7 huruf itu apa? Al-madhkurati fil hadis, yang disebutkan dalam hadis sab'atu aujuhin minal kalamil muttafaqi makna, yaitu 7 bentuk dari kalam yang maknanya itu saling bersepakat, al-mukhtalafi lafdhuh, tapi lafadznya berlainan. Nahwu halumma wa ta'al. Tayyib, dalam satu qiraat halumma, dalam qiraah yang lain ta'al. Sama saja, kemarilah, datanglah ke sini, sama aja itu. Wa ajil wa asri'. Satu qiraah ajil, qiraah yang lain asri', misalkan artinya sama, yaitu bersegeralah. Tayyib. Wa anzir, dan akhir, sama, yaitu berikan penundaan. Tayyib. Sesuai dengan qiraah di masa itu, dialek di masa itu. Wa nahwi dzalik, dan seperti itu. Selesai dari tamhid. Ilahuna wallahu a'lam.